البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhah, barang siapa menahan kemarahan dalam keadaan dia itu mampu untuk melaksanakan kemarahan, mampu untuk memukul, mampu untuk membunuh, atau mampu untuk membakar karena sedang marah dan orang lain tidak sanggup untuk melawannya misalkan. Tapi apa? Dia mampu menahan dirinya tadi, menahan kemarahannya tadi. Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq. Allah yang maha suci lagi maha tinggi memanggil dia di hadapan seluruh makhluk. Ru'us jangan diartikan di atas kepala, tapi di hadapan para makhluk pada hari kiamat, yaumul qiyamah, hatta yukhayyirah, sampai memberikan kepadanya pilihan minal huril aini masya, dari bidadari yang dia inginkan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Tapi dia kesimpulannya adalah hadisnya dhaif. Sanadnya lemah. Dulu kita sudah memeriksa, dia sanadnya lemah. Cukup dengan apa? Dalil-dalil yang lain. Dalil yang lain bahkan lebih jelas, jelas keutamaannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan mereka itulah yang fa'ajruhu 'ala Allah. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Ketika dia dizalimi dan dia marah, tapi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahalanya itu dijamin oleh Allah. Ini jelas jauh lebih besar daripada sekedar dimasukkan ke surga atau diberi ini, diberi itu. Karena kalau lafaz ajruhu 'ala Allah menunjukkan pahalanya itu tidak terbatas. Maka itu jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan dalam hadis yang lemah ini. Itu cukup. Maka sekarang kita masuk ke yang berikutnya sekalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ini di apa itu? Di Arba'in Nawawiyah. Seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Qal la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, kemudian dia mengulang-ulang lagi pertanyaan tadi. Qal la taghdab, Rasulullah tetap mengatakan jangan kamu marah. Rawahul Bukhari. Disebutkan di dalam hadis yang lain di Shahihul Musnad, sahabi tersebut mengatakan apa? Kemudian aku memikirkan apa yang dinasihatkan Rasulullah, kemudian aku dapati bahwasanya memang kemarahan itu akan mendatangkan sekian banyak kejelekan. Maka Rasulullah SAW memberikan kunci. Sejak awal dia sudah ditahan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-ghadab ala qismain, ghadabun madmum wa ghadabun mamduh. Kemarahan yang tercela dan kemarahan yang terpuji. Kemarahan yang tercela itu apabila dia marahnya karena hududun nafas, yaitu karena keperluan pribadi saja, masalah dunia, masalah apa? Masalah dia dizalimi. Maka kemarahan yang semacam ini, maka dia itu tercela. Tapi hendaknya apa? Dia melakukan perbaikan. Boleh dia membalas sesuai dengan kadarnya tanpa harus marah-marah. Boleh kalau dengan cara yang lebih baik dia memaafkan, maka pahalanya dijamin oleh Allah, pahala tanpa batas. Tidak perlu apa? Tidak perlu marah-marah. Tapi tidak mungkin manusia itu tidak memiliki kemarahan, itu tidak mungkin. Maka sekedar kemarahan di awal-awal kalau tidak dilanjutkan dengan amalan yang zalim, maka itu tidak tercela. Maka Rasulullah pernah dizalimi dan beliau pun marah, tapi kemudian beliau menahan diri. Langsung sekedar apa? Wajahnya memerah, tapi tidak sampai beliau itu mencaci maki mereka dan sebagainya. Itu wajar, masih manusia. Tapi dikatakan tercela kalau apa? Semata-mata karena urusan pribadi. Kemudian yang kedua adalah kalau kedzalimannya itu menyebabkan dia keluar dari kebenaran atau masuk kepada kebatilan. Itu adalah kemarahan yang tercela. Adapun kemarahan yang terpuji adalah al-ghadab lillah, yaitu marah karena Allah. Bukan marah karena dirinya rugi atau tidak, tapi marah karena batasan-batasan Allah itu ditentang, batasan Allah itu dilanggar. Marah ketika Allah Ta'ala didurhakai di muka bumi. Nah, itulah kemarahan yang mendapatkan pahala. Marahnya karena Allah, ridhonya juga karena Allah. Maka orang inilah yang sempurna keimanannya, dengan dalil-dalil yang banyak yang ma'ruf. Sebagaimana di dalam kisah apa itu? Kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq marah kepada sebagian sahabat.
Kemudian dia cerita kepada Rasulullah. Ini hadisnya di Sahih Muslim. Dia cerita pada Rasulullah tentang mereka tadi. Kemudian justru Rasulullah mengatakan, "A'aghdabtahum? Apakah engkau membuat mereka marah? Lain aghdabtahum ghadiballahu alaik." Kalau sampai kamu membuat mereka marah, maka Allah justru akan marah kepadamu. Menunjukkan apa? Para sahabat yang tadi, walaupun mereka tidak sehebat Abu Bakar, tetapi mereka marahnya adalah karena Allah, cintanya juga karena Allah. Sehingga apa bahaya kalau sampai para sahabat tadi marah, karena kemarahan mereka akan membuat Allah Ta'ala marah. Maka langsung Abu Bakar As-Siddiq mendatangi mereka. Mengatakan apa? Ya ukhawayya, a'aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku yang tersayang, apakah aku membuat kalian marah? Maka langsung para sahabat tadi mengatakan, la, ya ukhayya Abu Bakar, wahai saudaraku Abu Bakar, tidak, kami tidak marah. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kenapa sampai Allah marah dengan kemarahan para sahabat tadi? Karena para sahabat tadi dengan kesempurnaan imannya, mereka itu kalau ridhonya karena Allah, marahnya juga karena Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kemarahan tidak semuanya jelek. Dia jadi bagus dan berpahala kalau dikarenakan demi membela agama Allah dan cemburu karena Allah. Baik. Kemudian dilihat di sini para sahabat tersebut minta wasiat kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? La taghdab. Ini menunjukkan apa? Likulli maqamin maqal. Di setiap posisi itu memiliki apa? Memiliki ucapan. Terkadang Rasulullah mewasiatkan untuk masalah wanita. Terkadang Rasulullah mewasiatkan untuk apa? Keadilan. Terkadang Rasulullah mewasiatkan untuk apa? Untuk memuliakan Ansor. Terkadang Rasulullah juga mewasiatkan untuk apa? Untuk menjaga para tamu-tamu Allah yang di Ashabus Suffah itu. Nah, sekarang Rasulullah ketika dimintai wasiatnya adalah la taghdab. Ini menunjukkan likulli maqamin maqal. Terkadang tergantung kondisi orang yang minta wasiat. Maka dari sini para ulama mengatakan al-wasiyah ala hasabil hal. Wasiat itu sesuai dengan kondisinya. Siapa yang sedang dihadapi di sini. Kemudian Rasulullah di sini memilihkan untuk dia la taghdab, menunjukkan apa? Dijelaskan oleh para syurah bahwasanya orang tersebut memang terlalu sering marah untuk perkara-perkara yang kecil, yang tafihah atau perkara yang tidak sepantasnya sampai tingkat marah. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Ketika orang ini mengulang minta dikasih wasiat yang lain, tetap Rasulullah mengatakan la taghdab. Menunjukkan apa? Bahwasanya al-ghadab maksudnya adalah ghadab yang bagaimana? Yang tadi yang matmum, dia adalah miftahun likulli syarr. Dia adalah kunci segala kejelekan. Makanya dituliskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, di antara obat kalau seseorang itu marah bagaimana, hendaknya dia melihat ke cermin. Lihat bagaimana kalau dia marah, wajahnya tidak lagi cakep, bahkan merah seperti hantu. Nah, kalau setelah itu dia sadar, oh, wajahku jadi jelek ya. Akhirnya nanti akan reda sendiri. Ternyata wajahku lain ketika aku marah. Nanti dia malu sendiri, oh jadi jelek. Itu termasuk caranya. Cara yang lain seperti yang telah kita lewati, yaitu mohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apa? Kalau dia marah, maka sebenarnya wajah dia itu kalau terlalu marah bukan lagi wajah dia, tapi wajah setan yang memang sudah apa? Sudah menguasai dia. Makanya nanti akan muncul perkara-perkara yang jelek yang seandainya dia nanti sudah hilang kemarahannya, dia malu kenapa sampai terjadi semacam ini. Baik. Maka dari hadis ini kesimpulannya adalah keutamaan bersabar untuk tidak mudah marah, terutama marah yang bukan karena Allah. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.